Selamat siang pemirsa, saat ini saya berada di kawasan MRT Duku Atas dan bisa kita lihat di sini untuk hari pertama hari kerja, hari Senin masih ramai masyarakat yang sedang lalu lalang di sini dan juga menjadikan ini sebagai spot foto favorit dan menjadikan ini tempat nongkrong. Dan untuk pemirsa yang masih menikmati hari Lebaran, bisa banget untuk datang ke sini karena tidak sedikit masyarakat maupun anak-anak muda yang mengunjungi tempat ini sebagai tempat nongkrong barunya nih. Nah, mengingat juga di sini orang-orang bekerja juga banyak yang mengunjungi ini karena ini adalah kawasan transportasi terintegrasi. Jadi di sini juga ramai untuk para pekerja yang ingin menaiki MRT maupun Transjakarta dan juga banyak masyarakat yang foto di sini yang menjadikan ini sebagai spot foto favorit. Dan keramaian dari masyarakat ini bisa dijadikan peluang bisnis, peluang usaha untuk para pedagang maupun para pedagang yang mangkal ataupun yang sedang yang kaki lima di sini. Dan salah satu pedagang yang saya temui di sini yaitu pedagang rujak di sini. Nah, kita boleh minta waktunya sebentar ya, Pak? Bisa. Ya. Dengan Bapak siapa? Pak Kasno. Pak Kasno. Iya. Ya. Bapak di sini udah berapa lama nih Pak pedagang di sini? 2 tahun. 2 tahun. Iya. Nah, kalau boleh tahu Bapak di sini mangkal atau keliling aja, Pak? Saya mangkal sebentar ya, keliling. Nah, keliling lah. Keliling ya. Iya. Kalau boleh tahu di sini emang boleh di mangkal di sini atau bagaimana, Pak? Nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Ini buat tempat jualan sih aslinya. Hmm. Iya. Kalau sebentar nggak masalah. Ya, kalau sebentar nggak masalah ya, Pak. Nah, kan di sini kalau misalkan kita lihat sekarang banyak ya pengunjung yang datang ke sini untuk nongkrong-nongkrong maupun jadikan ini tempat spot foto favorit. Nah, ini membantu nggak sih Pak untuk jualan Bapak sendiri? Yang membantu. Membantu ya? Membantu. Ya jadi ramai kan. Iya, jadi Iya. ramai. Berarti Bapak selama 2 tahun ini sebelumnya berarti Bapak udah ada di sini sebelum ada MRT ini ya, Pak? Apa? Iya. Sebelum. Oh ya, sebelum. Iya. Dan di pandemi ini Pak, kira-kira seberapa pengaruhnya sih Pak Ya. dari pendapatan Bapak nih? Ya 35% ada pengaruhnya. 35% ya? Iya. Nah, kalau misalkan untuk saat ini kira-kira mencukupi nggak Pak untuk Bapak makan gitu atau? Ya, cukup lah. Alhamdulillah cukup ya Pak. Nah, kalau boleh saya tahu nih Pak, Bapak gimana sih pendapat Bapak nih terkait Bapak dagang di sini? Apakah sebaiknya dibolehkan saja gitu untuk tempat mangkal? Di sini Mm-mm. nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Kalau di luar dari sini boleh di jalanan. Nanti kan keluar dari sini ya, keluar dari sini. Mhm. Kalau ada jualan, kalau sebentar nongkrong, pasar. Berarti sebentar nongkrong aja ya Pak? Iya, Berarti suka ada kayak satpam gitu ya Pak yang iya di yang sini? nyamperin kalau nekep lama disamperin sama security nggak boleh. Mhm. Bukannya dia ngusir, emang nggak boleh dagang. Di sini Iya. buat dagangan, buat orang-orang yang foto-foto, buat ada yang anak muda gitu. Iya, iya. Berarti Bapak ini udah mangkal di sini tadi baru sebentar ya Pak? Bentar ini, Heeh. ya ntar juga jalan, bentar lagi. Lalu diwawancara di sini saya langsung jalan. Iya. Ya baik Pak. Kalau untuk seharinya kira-kira berapa sih Pak pendapatannya? Saya Mm-mm. ya lebih dari 150. Ya alhamdulillah ya Pak. Nah, Nah, kalau di sini kebanyakan yang menikmati rujak di sini tuh anak-anak muda yang pada mampir di sini atau orang-orang kantor nih Pak? saya kebanyakan orang perkantoran. Orang kantoran ya? Iya, yang pesen gitu. Ntar saya bikinin, saya samperin. Kasih, ya. Baik Pak Kasno, terima kasih ya Pak untuk Sama-sama, waktunya ya. sebentar. Iya. Ya jangan lupa patuhi prokesnya ya Pak. Ya terima kasih Pak. Sama-sama. Nah itu dia tadi wawancara saya bersama salah satu pedagang yang usaha di sekitar sini.
Ya, tadi setelah saya berbicara ngobrol-ngobrol singkat dengan Pak Kasno selaku penjual rujak. Nah, sekarang saya sedang minum es kopi dan ini juga di sini ternyata ada juga tukang penjual asongan, penjual kopi yang biasa berkeliling di sini. Karena memang jika kita lihat di sini sekali lagi memang ramai ya, walaupun ini hari pertama kerja, namun di sini cukup ramai orang yang sekedar nongkrong atau bertemu dengan teman-temannya. Dan juga ini bisa jadi peluang bisnis bagi para pedagang penjual kopi contohnya. Nah, saat ini saya sedang dengan Bapak siapa Pak? Boleh minta waktunya sebentar Pak? Iya. Dengan Bapak siapa? Haji. Bapak Haji. Nah, Bapak Haji di sini udah berapa lama sih Pak dagang keliling di sekitar kawasan MRT ini? Kalau daerah sini saya udah hampir 4 tahun. Udah hampir 4 tahun ya? Wah. Berarti Bapak udah sering keliling sini sebelum ada MRT ini ya? Belum ada. Kalau masih bisa kendaraan bisa muter balik. Iya. Sekarang kan udah nggak bisa putar balik ya Pak. Nah, kira-kira perbedaannya gimana nih Pak dari yang ada MRT dengan sebelum ada MRT untuk pemasukan Bapak, pendapatan Bapak? Ya, kalau pemasukan ada lebih sekarang, cuman sekarang lebih ribet karena nggak boleh di sini sama Satpol PP. Jadi bedagangnya hanya keliling aja ya Pak, nggak bisa. Nggak boleh ngetem. Nah, kalau boleh tahu Bapak jualan apa aja nih Pak di sini? Ya, nutrisari, kopi, mie, es. Berarti Bapak di sini dari jam berapa sampai jam berapa nih Pak untuk keliling di sini? Yang nggak tentu ya? Mau mungkin nyampe maghrib. Ada nyampe maghrib. Gitu ya Pak. Nah, terima kasih ya Pak waktunya. Selamat jualan kembali Pak. Jangan lupa pakai maskernya ya Pak. Terima kasih. Nah, itu dia salah satu pedagang Pak Aji yang berjualan kopi di sekitar kawasan MRT ini. Dan memang di sini penjual kopi ini memang penting ya. Karena di sini tuh banyak sekali para anak-anak muda yang sedang jalan-jalan sore, dan juga di sini emang jarang sekali para pedagang yang jualan di sini, sehingga untuk menjual kopi ini memang omsetnya cukup lumayan karena sekali lagi di sini sangat sedikit ya untuk para pedagang yang mangkal, dan memang di sini kawasan tidak boleh untuk pedagang mangkal, jadi hanya untuk keliling saja. Nah, di sini juga bisa kita lihat semakin sore makin banyak pengunjung karena banyak tempat spot foto yang menarik, dan juga banyak juga para pekerja yang pulang kantor untuk datang ke sini karena di sini kawasannya dekat dengan MRT Dukuh Atas dan juga moda transportasi terintegrasi yaitu Stasiun Sudirman, Transjakarta, halte Transjakarta Dukuh Atas, dan juga MRT Dukuh Atas. Nah, di sini juga bisa dilihat banyak sekali para anak-anak muda yang sedang mengajak teman-temannya, dan juga di sini memang sedikit sekali para pedagang kaki lima yang keliling, baik keliling maupun mangkal. Walaupun di sini kita lihat memang ada beberapa spot foto, ada beberapa tempat makan seperti Starbucks Coffee, namun memang banyak anak muda di sini menggandrunginya itu lebih ke tempat spot fotonya daripada mengunjungi tempat-tempat makannya. 둘이라는 건 점점 긴긴 얘길 나누던 우리 그 밤 둘이라는 건 점점
kita udah ngobrol-ngobrol nih, ngobrol-ngobrol santai sama pedagang kaki lima yang jualan di sekitar kawasan MRT Duku Atas dan di moda transportasi terintegrasi Sudirman. Dan sekarang kita penasaran nih, mau tanya-tanya ke salah satu pengunjung yang sekiranya kan di sini kalau kita lihat ada kedai-kedai kopi yang kafe-kafe seperti Starbucks gitu. Dan gimana sih para pengunjung ini lebih memilih untuk minum Starbucks atau Starbucks keliling. Nah, sekarang saya bersama salah satu pengunjung di sini dengan siapa, Kak? Dengan Yuni, Ya, kalau Kakak dengan siapa? Indri, Dengan Indri. Nah, kalau boleh tahu Kakak dari mana nih? dari Depok. Oh, dari Depok. Kalau Kakak? Dari Depok juga. Dari Depok juga. Nah, sebelumnya mau tanya dulu nih, kenapa sih Kakak mau milih untuk jalan-jalan santai di sini? Apa ya, lebih terjangkau aja sih tempatnya, nggak jauh juga dari Depok sini. Bisa naik ini ya kan, naik MRT bisa, naik Transjakarta bisa. Nah, kalau Kakak sendiri, Kakak lebih memilih untuk beli minuman di kawasan itu di yang seperti kafe Starbucks atau di kafe keliling, Starbucks keliling? Kalau menurut aku sih, aku lebih milih Starbucks keliling. Kayak yang di tukang jualan es keliling atau semacam Alfamart, karena harganya lebih terjangkau, Kak. Ya, lebih terjangkau ya. Ya, kalau Kakak sendiri gimana? Ya, kadang kalau terjangkau aja sih, yang terjangkau aja minumannya gitu. Yang terjangkau aja ya, karena kan nggak nguras kantong juga ya. Dan juga rasanya juga lumayan ya, Kak. Nggak jauh beda juga. Ya. Ya udah, sebelumnya makasih ya Kak waktunya, dan juga semoga bisa nikmati santai-santainya ya di hari liburan ini. Iya, terima kasih Kak waktunya. Nah, ini dia dari salah satu pengunjung kita, Kak Indri dan juga temannya. Jadi memang di sini kalau kita lihat kawasan ini dekat dengan kafe-kafe, seperti banyak juga ada restoran-restoran, tempat makan. Namun memang para pengunjung lebih memilih untuk belanja, membeli dagangan yang untuk pedagang keliling gitu. Dan juga di sini kita lihat memang banyak sekali ya para pedagang keliling yang berlalang di sini, karena sekali lagi saya ingatkan kalau memang di kawasan ini itu tidak boleh mangkal. Jadi dagang di sini memang hanya untuk keliling saja, dan para pengunjung di sini juga memang memilih untuk membeli minuman-minuman keliling saja, karena memang kalau kita lihat lagi ya, minuman keliling ini memang jauh banget bedanya ya dengan harga-harga yang ada di kedai-kedai kopi yang di dekat kawasan MRT ini gitu. Jadi memang dengan harga yang terjangkau, tidak menguras banyak kantong. Jadi masyarakat Jakarta khususnya anak-anak muda bisa memilih kawasan MRT ini menjadi salah satu tempat-tempat untuk berjalan santai, tempat-tempat nongkrong santai bersama teman. Juga tadi ternyata bukan hanya warga Jakarta yang mengunjungi kawasan ini, ternyata juga tadi seperti salah satu pengunjung yang baru saya wawancara itu yaitu berasal dari Depok gitu. Nah, itu dia pemirsa, tadi kita sudah bicara singkat dengan salah satu pengunjung yang berasal dari Depok, dan juga ada beberapa penjual yang tadi sudah saya wawancara, dan ternyata memang di kawasan ini bukan hanya ramai dengan warga Jakarta, tapi juga warga di luar Jakarta seperti di Depok contohnya itu tertarik untuk mengunjungi kawasan MRT juga. Dan kita lihat di sini semakin sore semakin banyak para pengunjung yang mendatangi kawasan ini hanya sekedar untuk foto atau juga untuk ngobrol-ngobrol, dijadikan tempat nongkrong bagi mereka. Tepatnya sekarang kan kita masih merasakan pekan Lebaran, pekan Hari Raya Idul Fitri, yang mana sekarang tepat di hari kelima Idul Fitri, sehingga banyak sekali warga-warga dari Jakarta maupun dari luar Jakarta yang mendatangi kawasan ini untuk dijadikan tempat nongkrong. Yang mana jika kita lihat di sini memang tempat nongkrong yang tidak menguras banyak biaya, karena juga di sini banyak sekali pedagang keliling kopi yang menjual dagangannya dengan cukup murah, sehingga untuk anak-anak muda juga tidak perlu khawatir dengan nongkrong yang menguras biaya, tapi dengan hanya datang ke kawasan ini
masyarakat Jakarta khususnya anak-anak muda maupun juga yang berkeluarga bisa mengunjungi kawasan ini. Dan juga tadi kita lihat di sini banyak juga warga-warga yang orang kantor karena memang di sini berdekatan dengan transportasi halte Transjakarta Duku Atas dan juga stasiun Sudirman dan MRT Duku Atas. Dan bisa kita lihat di sini banyak sekali masyarakat, banyak sekali anak-anak muda yang mana mereka memanfaatkan kawasan ini sebagai spot foto, mengingat di setiap sudut Sudirman juga banyak tempat-tempat menarik yang bisa dijadikan spot foto. Dan juga di sini dikelilingi oleh kafe-kafe seperti kafe Starbucks maupun kafe lainnya jika para pengunjung ingin nongkrong-nongkrong juga di dekat kafe kawasan MRT Sudirman, MRT Duku Atas. Nah, itu dia itu dia tadi laporan dari saya Fala Alia, jurnalistik UIN Jakarta melaporkan.